Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayakumullahu jami'an. Selamat malam ikhwas semua. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'alami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita yang insya Allah 2 episode lagi akan selesai. Dan pada malam hari ini kita memasuki episode ke-28 dengan tema pamrih. Apa yang dimaksud dengan pamrih ini dan bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi kepada beliau. Falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimah, para pendengar sekalian dimanapun antum-antuna berada. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Mental Health Series, kajian kesehatan mental dan perbaikan hati yang akan kita kaji Sailul Mufidah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan semoga para pendengar sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, dimanapun antum-antuna berada, dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang sakit atau ditimpa dengan musibah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan tersebut, dan semoga dengan musibah tersebut itu bisa menjadi ladang pahala yang akan bisa kita kumpul kelak di kemudian hari di padang mahsyar. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari penulis yang membahas tentang pamrih. Ya, yang membahas tentang pamrih. Kita masih berada di pembahasan penulis. Bisa diperhatikan ya di layar yang sudah dibagikan. Kata penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa min anfa'il umuri litardil hammi, wa min anfa'il umuri litardil hammi, ya artinya di antara perkara yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kegalauan, untuk menghilangkan kecemasan, ya kata penulis, di antara hal yang sangat bermanfaat
untuk menghilangkan kegalauan dan menghilangkan kecemasan adalah an tuwattina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah. Perkara bermanfaat tersebut yang berfungsi untuk menghilangkan kegalauan dan menghilangkan kecemasan, kata penulis, adalah engkau harus menyadari, engkau harus menyadarkan dirimu bahwa hendaknya engkau jangan meminta ucapan terima kasih, ya. Hendaknya engkau jangan meminta ucapan terima kasih, jangan meminta ucapan syukur kecuali meminta dari Allah. Ya, engkau harus sadarkan dirimu bahwa jangan meminta ucapan terima kasih, jangan meminta penghargaan, jangan meminta rasa syukur kecuali Anda memintanya dari Allah. Fa'idha ahsanta ila man lahu haqqun alaik, maka ketika engkau telah berbuat baik kepada orang yang punya hak atasmu, maka ketika engkau telah berbuat baik kepada orang yang punya kewajiban atasmu, au man laisa lahu haqqun, atau kamu juga telah berbuat baik kepada orang yang tidak punya tuntutan kewajiban atasmu. Ya, maka ketika Anda telah melakukan kebaikan dari orang yang punya kewajiban untuk Anda, ataupun kepada orang yang tidak punya kewajiban kepada Anda, artinya ada hak Anda pada orang tersebut. Ya. Ada hak yang harus ditunaikan orang tersebut kepada Anda. Ya. Jadi ketika Anda telah melakukannya, maka kata penulis, fa'lam anna hadza mu'amalatun minka ma'allah. Maka ketahuilah bahwa ini adalah interaksi Anda bersama Allah. Maka ketahuilah bahwa ini adalah interaksi Anda bersama Allah. Ya, maksudnya adalah ya, ketika kita punya hak dari orang lain dan kita sudah berbuat baik kepadanya, namun orang tersebut belum membalaskan kebaikan atau belum menunaikan hak kita, maka kata penulis itu adalah urusan kita dengan Allah. Itu adalah bentuk muamalah kita dengan Allah saja, bukan kepada dia. Maka kata penulis, fala tubali bisyukrin, atau fala tubali bisyukri man an'amta alaihi. Maka janganlah engkau peduli, ya, janganlah engkau pedulikan terhadap ucapan terima kasih orang-orang yang kau berikan sesuatu kepadanya. Jangan pedulikan ucapan terima kasih dari orang-orang yang Anda telah berbuat baik kepadanya. Ya, artinya kata penulis, kalau dia mengucapkan terima kasih, kita sudah berbuat baik, maka tidak usah dipedulikan.
Sebab ini adalah antara kita dengan Allah. Ya. Karena bukan kita berbuat baik dalam rangka untuk dibalaskan kebaikannya sama orang yang kita berbuat baik dengannya. Bukan. Kita berbuat baik kepada orang bukan dalam rangka orang tersebut akan membalaskan kebaikan kita. Tapi kita berbuat baik dalam rangka kita minta hal yang lebih besar kepada Allah. Nah, maka kata penulis, jangan dipedulikan ucapan terima kasih orang-orang yang Anda telah berbuat baik kepadanya. Kama qala ta'ala fi haqqi khawasi khalqihi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman terkait dengan hak orang-orang yang terbaik dari makhluknya. Sebagaimana Allah telah berfirman terkait dengan hak orang-orang yang terbaik di antara makhluknya. Beliau berikan dalilnya di surah Al-Insan ayat ke-9. Surah Al-Insan ayat ke-9. Juz ke-29 ya. Juz ke-29. Surah Al-Insan. Beliau berdalilkan dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Ya, artinya sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian hanya karena mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami dalam rangka memberi makan kalian ini, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami juga tidak harapkan dari kalian ucapan terima kasih. Ini akan kita bahas ya tentang surah Al-Insan ini. Kemudian kata penulis wa yata'akkadu hadza fi muamalatil ahli wal auladi wa man qawiyat tisaluka bihim. Dan yang lebih utama lagi. Ya. Ya, maksudnya yang lebih utama Anda berbuat baik sama orang tersebut meskipun dia tidak membalasnya dengan kebaikan. Ya. Ya, dan yang lebih utama lagi, yang lebih ditekankan lagi yaitu saat berinteraksi dengan keluarga, saat berinteraksi dengan anak-anak, atau saat berinteraksi dengan orang-orang yang erat hubunganmu dengan mereka. Atau kepada orang-orang yang erat hubungan Anda dengan mereka. Fama atau famata wattonta nafsaka ala ilqa'i syarri anhum faqad arahta wastarahta. Maka tatkala dirimu berada pada kondisi diperlakukan buruk oleh mereka, dirimu berada pada kondisi diperlakukan buruk oleh mereka, maka engkau bisa tenang dan engkau bisa rileks. Engkau bisa tenang dan engkau bisa rileks. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimah, para pendengar sekalian, ini merupakan pembahasan yang sangat indah dari penulis. Ya. Yang dimana penulis menyebutkan kepada kita bahwasanya di antara langkah meraih kebahagiaan, di antara langkah mendapatkan ketenangan hidup, dan di antara langkah untuk mencegah kegalauan, mencegah kecemasan, mencegah kegelisahan adalah kita meminta sesuatu
dari Allah saja, bukan kepada orang lain. Ini yang disebutkan penulis. Kita harus sadarkan diri kita bahwasanya ucapan terima kasih, ucapan penghargaan, ucapan syukur manusia, kita tidak memintanya. Kita tidak butuh apresiasi dari manusia. Yang kita butuhkan adalah apresiasi dari Allah Ta'ala. Yang kita butuhkan adalah apresiasi kepada dari Allah Ta'ala. Ya, meskipun kita telah menunaikan atau kita memberikan hal yang baik kepada orang tersebut, ya kita sudah berbuat baik, kita sudah bantu dan seterusnya, tapi di saat yang sama dia tidak membantu kita. Di saat yang sama dia tidak tegakkan hal-hal yang wajib untuk kita. Maka di saat itu pula kita meminta dan kita bermuamalah hanya kepada Allah. Kita tidak bermuamalah kepada mereka. Nah, maka yang lebih khususnya kata penulis lagi, apalagi kepada anak-anak, ya, apalagi kepada keluarga yang kita punya hubungan kekerabatan dengan mereka, yang kita punya hubungan darah dengan mereka, maka terlebih lagi kita melakukan hal ini. Ya, kita tidak meminta sesuatu kepada anak, kita tidak meminta apresiasi kepada anak, meskipun kita telah menegakkan hal-hal yang baik, ya kita menegakkan kewajiban-kewajiban kita kepada anak dan keluarga. Jadi ketika Anda diperlakukan buruk oleh mereka, maka kata penulis Anda bisa tenang, Anda bisa rileks. Ya. Kenapa bisa rileks, ikhwan wa akhwat? Karena kita hanya meminta kepada Allah. Ya. Kita tidak mengeluhkan persoalan manusia, ini si fulan sudah saya bantu, ini si fulan sudah saya berikan jalan, tapi pada saat dia sudah di atas, dia lupa saya. Pada saat dia sudah ya, punya pangkat, punya posisi, punya kedudukan, dia lupa saya. Nah, maka ketika mereka memperlakukan buruk kepada kita, kita merasakan biasa saja. Kita merasa tidak ada masalah dengan hal itu. Maka inilah pembahasan kita, ikhwani wa akhwati fiddin, pada malam hari ini tentang pamrih. Maka seseorang, dia itu tidak pamrih, tidak meminta imbalan kepada orang lain. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia ikhlas di dalam mengerjakannya. Dia tulus membantu seseorang tanpa ada imbalan sama sekali dari orang tersebut. Tanpa ada imbalan sama sekali dari orang tersebut. Dan di dalam ilmu psikologi, hadirin sekalian, orang yang memiliki sifat seperti begini, orang yang kerjanya tulus membantu orang yang kerjanya ya suka beramal untuk orang tanpa ikhlas, ya tanpa ada balasan, di dalam ilmu psikologi orang ini disebut dengan nama altruistik. Altruistik. Atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah altruism. Altruism. Saya tulis ya. Maka apa itu altruistik atau apa itu altruism? Hadirin sekalian, yaitu orang-orang yang dimana mereka ini senang membantu orang lain, tulus membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun dari mereka. Dan boleh jadi, jangankan mengharapkan imbalan, boleh jadi mereka pun dari sisi material mereka rugi. Ya. Dari sisi modal mereka justru rugi. Misalnya kita berikan contoh. Ada seseorang atau teman kita yang terkena musibah kebakaran.
rumahnya hangus terbakar, harta-hartanya habis, ya, dan seterusnya. Orang altruistik ini yang memiliki sifat itu, mereka tulus ikhlas membantu. Dia lakukan penggalangan dana, ya. Dia sebarkan pamflet-pamflet ke orang lain untuk bisa dikumpul dananya. Kemudian hasil dana tersebut dikirimkan kepada temannya ini yang terkena kebakaran. Maka kalau kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fiddin, dari sisi dunia, ya, dari sisi material, ya, orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia ikhlas membantu, tidak mendapatkan apa-apa. Dari hasil donasinya tersebut yang dia kumpulkan, ya 1% pun dia tidak pegang donasinya. Bahkan boleh jadi dia rugi, ya, minimal rugi secara waktu. Dia sudah lelah, ya, untuk mengumpulkan donasi ke sana dan kemari. Nah, kemudian dia bisa juga rugi secara material. Dia mungkin menyumbangkan hal yang sama. Nah, tapi orang ini karena saking tulusnya, saking ingin berkorban kepada orang lain, maka dari hasil donasi, dari hasil kumpul-kumpul uang tersebut, dia kasihkan ke temannya yang menderita korban kebakaran. Dan dia tidak memiliki sama sekali kepentingan apa-apa. Dia tidak memiliki sama sekali benefit apa-apa. Tidak ada, ya, keuntungan atau profit dunia yang dia dapatkan dari membantu teman yang kebakaran. Bahkan boleh jadi, ya, bahkan sangat mungkin dia menderita kerugian material juga. Hartanya berkurang, kemudian waktunya juga dihabiskan untuk mengumpulkan donasi. Maka ini adalah orang-orang yang memiliki sifat altruistik. Dan sifat seperti begini, ikhwan wa akhwati fiddin, sifat altruisme itu sangat dipuji di dalam Islam. Itu sangat, ya, memiliki kedudukan yang baik dalam Islam. Bahkan Nabi SAW juga memiliki sifat seperti begini. Ya, diceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah mereka ingin menitipkan barang, maka orang yang pertama mereka tuju adalah Nabi SAW. Karena Nabi SAW digelari dengan sebutan apa, ikhwan akhwat? Apa gelaran dari Nabi? Al-Amin. Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang amanah. Orang yang bisa dipercaya. Ya. Maka perhatikan orang kafir Quraisy, ya, sekafir-kafirnya mereka, dari segi dunia mereka fair mengatakan Nabi SAW itu orang yang paling amanah. Itu dari segi dunia. Meskipun dari segi akhirat, ya, dari segi agama, mereka sangat menentang Nabi SAW. Jadi dari segi dunia, mereka tahu bahwasanya Nabi itu amanah. Orang yang paling amanah di kota Mekah adalah Nabi Muhammad. Tapi di saat yang bersamaan Nabi SAW dibenci karena membawa ajaran agama Islam. Makin adalah altruisme yang langsung dipraktikkan oleh Nabi SAW dan banyak sekali contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau altruistik, memiliki sifat altruistik, tulus membantu orang lain. Tapi kita akan berikan detailnya. Kita akan berikan detailnya. Maka hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimat, kita akan membahas pertama pembahasan kita tentang dalil seputar tidak pamrih ini.
atau dalil seputar altruistik ini. Dan dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Dan sejatinya yang disebutkan oleh penulis yaitu surah Al-Insan ayat ke-9 itu hanya potongan kecil dari kisah lengkap dari orang mukmin yang bertakwa ini, yang masuk ke dalam surga. Kisah lengkapnya bisa kita baca dimulai dari ayat kelima dari surah Al-Insan. Maka ikhwani fiddin, silakan dibuka surah Al-Insan ayat kelima. Kita memulai membaca surah Al-Insan ayat kelima. Bagi yang buka HP, silakan di copy paste di obrolan ya. Kita mulai dari surah Al-Insan ayat kelima. Disitulah kita akan mulai pembahasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insan ayat kelima, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas yang campurannya adalah air kapur. Apakah air kapur tersebut? Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya, orang yang memiliki kebaikan, berbuat baik akan minum dari gelas ya, yang minumannya ada campuran air kapur. Apa itu air kapur? Yaitu mata air yang darinya hamba-hamba Allah minum. Ya, yufajjirunaha tafjira. Yang dimana mata air ini memancarkan airnya dengan pancaran yang sangat kuat. Ya, yufajjirunaha tafjira. Dia pancarkan airnya dengan sangat kuat. Kemudian di ayat yang ketujuh, Allah sifati orang-orang yang berbuat baik ini. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya orang-orang yang berbuat baik ini mereka memenuhi nazar mereka. Kalau mereka bernazar, mereka laksanakan. Ya, dia katakan misalnya kalau saya lulus, saya akan bernazar untuk puasa selama 1 minggu. Kalau saya diterima kerja, saya akan bersedekah kepada orang miskin. Kalau saya begini dan begini, maka saya akan bersedekah. Kemudian sifat mereka wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut kepada hari yang dimana seluruh keburukan ada merata di mana-mana. Seluruh azab merata di mana-mana, yaitu hari kiamat. Kemudian Allah sifati lagi orang yang berbuat baik ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian orang-orang yang baik ini mereka memberikan makan kepada orang-orang yang dia cintai. Siapa yang orang-orang yang dia cintai tersebut? Baik itu orang miskin, orang yatim, ya, dan orang-orang yang ditawan atau keluarga-keluarganya. Maka orang-orang yang berbuat baik ini mereka memberikan makan kepada orang-orang. Dia berikan sedekah kepada orang-orang. Baik orang-orang miskin, orang yatim, ya anak yatim yang sudah meninggal ayahnya, ya, dan kepada keluarga-keluarganya. Di ayat di tafsir yang lain, asiro bermakna juga orang-orang yang ditawan. Kemudian di ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah
La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata orang yang berbuat baik ini, kata mereka, sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanya untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak minta kepada kalian balasan. Enggak ada. Kami tidak mau balasan. Dan kami tidak mau ucapan terima kasih. Allahu Akbar. Jadi mereka meminta kebaikan hanya kepada Allah. Liwajihillah. Mereka tidak ingin apresiasi dari orang yang dia kasih makan. Mereka tidak ingin dapat balasan kembali dari orang yang dia kasih makan. Ya, jangankan balasan, rasa ucapan terima kasih pun, syukuro, rasa syukur, ya, ucapan dari mulut, maka mereka tidak minta. Terus kata mereka, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami itu cuma takut kepada azab Tuhan kami ketika orang-orang berwajah masam dan penuh kesulitan. Artinya orang ini dia hanya takut kepada hari kiamat. Makanya dia hanya mengharap kepada wajah Allah. Bukan dia harap kepada manusia. Karena dia takut kepada hari di mana orang-orang semua mukanya suram. Orang-orang yang mukanya penuh kesulitan. Karena kenapa? Karena tidak ada yang dia bisa minta tolong. Kemudian Allah mengatakan lagi, فَوَقَاهُمُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan mereka kegembiraan dan keceriaan. Ya. Maka ini merupakan sifat dari orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik, al-abrar, yang berbuat baik. Di mana sifatnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an salah satunya adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka kasih makan ke orang-orang yang dia cintai. Dia berikan sedekah sama orang-orang yang dia sayangi. Dia kasih bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu di saat yang sama dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini berikan makanan sama kalian hanya dalam rangka mengharap kepada Allah. Kami enggak mengharap rasa terima kasih Anda. Kami enggak mengharapkan ucapan terima kasih, apresiasi dari Anda. Maka ini indah sekali dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah sifatkan kepada orang-orang yang berbakti tersebut adalah orang-orang yang altruistik, yaitu orang-orang yang tulus membantu orang lain. Ya. Dan ikhwani wa akhwati fiddin, berkaitan dengan ayat ke-9 ini, ya. Ayat ke-9, ada hal-hal atau fakta yang antum harus tahu tentang ayat ke-9 ini. Ya. Tentang ayat ke-9 ini. Yang pertama, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur, ya, dalam tafsir beliau, ya, At-Tahrir wa Tanwir. Ini tafsir dari Ibnu Ashur, ya. Kata beliau, ya, berkaitan dengan ayat ini, ya, ayat ini, ya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan hanya kepada Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak meminta kepada kalian balasan ataupun rasa terima kasih. Perhatikan ikhwan wa akhwat. Kata Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya, dan ini sangat menarik. Ayat ini itu menjadi ayat hiburan bagi orang-orang yang beriman tersebut.
dia menjadi ayat hiburan, ta'nisan. Kenapa bisa ayat ini menjadi ayat hiburan? Yaitu bagi orang-orang yang baik, berbuat baik tapi suka dikecewakan. Orang yang suka berbuat baik sama orang lain, tapi suka dibalas dengan hal yang buruk. Orang yang suka memberikan hati sama orang, tapi yang dikasih malah jantung. Ya. Dikasih hati malah minta jantung. Dan orang yang memberikan air susu, tapi yang dibalas itu cuma air tuba. Itu pepatah ya, air susu dibalas dengan air tuba. Maka kata Imam Ibnu Ashur, ayat ini jadi hiburan bagi mereka terhadap rasa kecewa yang mungkin mereka dapatkan. Dan sekaligus ayat ini, ya, kata beliau, Ibnu Ashur, ini fakta yang sangat unik ya. Ayat ini juga menjadi ayat untuk meredam rasa sakit hati mereka. Meredam rasa sakit hati mereka. Yang dimana pada saat mereka memberi, boleh jadi yang dia dapatkan itu adalah hal-hal yang tidak enak didengarkan. Padahal dia memberi dengan tulus. Maka perhatikan, ayat ini ikhwan wa akhwat, kaum muslimin, adalah ayat hiburan sekaligus ayat untuk memperbaiki patah hati seseorang ketika dia memberikan dengan tulus, tapi balasannya adalah balasan yang tidak baik, balasan yang tidak enak. Dan ini fakta yang menarik untuk kita ketahui. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua berkaitan dengan ayat ini, ya, kalau antum perhatikan, ya, ayat ini, ya, orang-orang yang beriman tersebut, orang-orang yang berbakti tersebut, berbicara kepada orang yang dia berikan makan. Betul tidak? Betul atau tidak? Orang ini, ya, ayat ini seakan-akan menceritakan kepada kita, orang beriman tersebut yang memberi makan, dia seakan-akan cerita sama orang yang dia kasih makan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan sama kalian hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Seakan-akan di dalam ayat ini itu terjadi percakapan antara orang yang memberi dengan orang yang diberi. Betul tidak, ikhwan akhwat? Ada percakapan dalam ayat tersebut? Betul tidak? Betul? Sampai sini paham? Belum paham, Ustaz. Baik. Perhatikan ayatnya baik-baik. Innama nut'imukum liwajhillah. Orang yang beriman ini mengatakan, kami memberikan makanan kepada kalian dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Seakan-akan dalam ayat ini itu terjadi conversation, terjadi percakapan, ya, antara orang yang beriman dan orang yang dia kasih makan. Ada percakapan, betul tidak? Sampai sini Betul. paham? Ada percakapan kan? Nah, Ustaz. Iya kan? Coba Betul. perhatikan ayat ke-8. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka, orang-orang yang berbakti ini, mereka kasih makan orang yang dia cintai. Kemudian di ayat ke-9 dikatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan sama kalian, yaitu orang yang dia cintai, hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi seakan-akan di dalam ayat tersebut terjadi percakapan dengan orang yang dia kasih makan. Betul tidak? Ada Betul. percakapan kan? Ada percakapan? Ada. Ada kan? Nah, Ustaz. Baik. Tapi yang unik, kalau antum belajar tafsir, antum akan menemukan keunikan. Ayat ini, ikhwan, percakapan ini itu tidak pernah ada.
percakapan ini itu tidak pernah ada. Yang ada adalah, ini disebutkan oleh para ulama, seperti Mujahid bin Jabir dan Said bin Jubair, ulama-ulama tabi'in ahli tafsir. Mereka, ya, orang-orang yang berbakti ini, orang-orang yang beriman ini, tidak pernah sama sekali di kehidupan mereka berbicara kepada orang yang dia kasih makan. Percakapan ini tidak pernah terjadi. Tapi percakapan ini itu terekam di dalam hati-hati mereka. Hati-hati orang beriman tersebut. Ya. Mereka tidak berbicara langsung kepada orang ini, kepada orang yang dia kasih makan, tapi hati-hati mereka, ya, hati-hati mereka berbicara, seakan-akan berbicara kepada orang yang dia kasih makan. Maka Allah Ta'ala, ya, kata ulama tafsir, ya, Allah Ta'ala mengetahui isi hati mereka tentang percakapan yang tidak pernah ada tersebut, sehingga Allah memuji mereka dengan hal itu. Allahu Akbar. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Insya Allah paham Ustaz. Paham Ustaz. Paham ya? Nah Ustaz. Percakapan ini ikhwan tidak pernah ada. Percakapan ini itu khayalan yang ada dalam hati-hati orang bertakwa tersebut. Sehingga Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati mereka dan Allah memujinya dengan hal tersebut. Artinya dia, orang-orang yang beriman tersebut, tidak pernah mengeluhkan sesuatu, tidak pernah berbicara sesuatu kepada orang yang dia kasih makan, tapi dalam hatinya menyimpan hal tersebut. Sehingga keikhlasannya yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau antum belajar tafsir, kita buka hal-hal yang semacam ini. Ini kita tidak bisa tahu kecuali kita membuka buku tafsir. Maka Allah Ta'ala memuji mereka dengan percakapan yang imajiner tersebut. Allahu Akbar. Maka ini adalah dalil dari Al-Quran yang sangat besar dan sangat nyata bagi kita tentang orang yang altruistik. Orang yang mengharapkan ketulusan, membantu orang dengan baik, meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia justru mendapatkan kerugian baik secara materi. Dan ini adalah ayat kita di surah Al-Insan, ayat ke-9. Akan tetapi, ikhwani wa akhwati fiddin, dan ini pembahasan kita yang kedua, sekaligus kita tutup pembahasan kita pada malam hari ini. Altruistik yang sedang kita bahas, ya, berbeda dengan definisi altruistik dalam ilmu psikologi barat. Ya. Altruistik dalam psikologi barat, ya, mereka menekankan untuk tulus secara murni, sama sekali tidak ada harapan kepada siapapun, zat apapun. Itu dalam ilmu psikologi barat. Sedangkan dalam Islam, seseorang boleh mengharapkan sesuatu. Seseorang boleh pamrih. Seseorang boleh meminta balasan dari kebaikan yang dia lakukannya. Tapi kepada siapa dia meminta, ikhwan, akhwat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah. Kepada Allah. Perbedaan besar antara altruistik dari segi psikologi barat dan altruistik Islam adalah bagaimana altruisme dalam Islam menekankan seseorang boleh pamrih, tapi pamrihnya kepada Allah. Amalan soleh yang dia kerjakan, dia bisa pamrih hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, altruisme dari sisi psikologi barat tidak mengenal adanya hari pembalasan. Tidak mengenal adanya judgment day, hari pembalasan.
Hari yang dimana seseorang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin" apa? Syarra "Syarran yarah." Siapa yang mengerjakan perbuatan baik sekecil zarrah, biji sawi, maka dia akan melihat hasilnya. Siapa yang melihat pekerjaannya atau siapa yang mengerjakan perbuatan buruk meskipun sebiji sawi, maka dia akan mendapatkan hasilnya juga. Di dalam ilmu psikologi barat, altruisme mereka tidak mengenal adanya judgment day, hari pembalasan. Mereka tidak mengenal adanya the final reckoning day, hari perhitungan. Mereka tidak mengenal tentang hari hisab, ya, hari hisab, the reckoning day. Tapi dalam Islam, psikologi Islam, kita mengenal adanya hari itu. Dan kita yakin adanya hari itu. Oleh karenanya di awal pembahasan kita di Mental Health Series, kita sangat tekankan tentang masalah keimanan kepada Allah, sumber kebahagiaan. Maka inilah yang membedakan antara altruisme barat dengan altruisme versi Islam. Di dalam altruisme Islam, kita boleh pamrih, tapi pamrihnya hanya kepada siapa? Hanya Allah. kepada Allah. Apa dalilnya? Ya. Apa penunjukannya? Mana bukti terhadap hal tersebut? Yaitu kisah tiga orang dulu, tiga orang soleh yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kaum muslimin wal muslimah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, dan ini ceritanya cukup panjang. Kita berikan singkat saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, beliau bercerita. Kata beliau, dahulu ada tiga orang umat sebelum kalian, dari umat sebelum kalian yang pernah berteduh di sebuah gua. Pada saat tiga orang ini berteduh di sebuah gua, tiba-tiba gua tersebut pintunya jatuh atau pintunya tertutup. Mulut gua tersebut terkunci, tidak bisa terbuka. Sehingga tiga orang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terjebak di dalamnya. Tidak bisa mereka keluar dari pintu gua ini. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, kata mereka, salah satu di antara mereka, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini, dari mulut gua ini, kecuali kita mempersembahkan amalan terbaik kita yang pernah kita lakukan. Maka, hadirin sekalian, ketiga orang ini kemudian show off, pamer. Mereka pamer amalannya kepada Allah. Mereka dalam dalam istilah Islam, mereka tawassul. Mereka tawassul. Mereka mengambil perantara amalnya untuk bisa membebaskan mereka dari lubang gua tersebut. Mereka terjebak di dalamnya. Akhirnya tiga orang soleh ini, mereka pamer amal. Amal terbaik yang pernah mereka lakukan agar mereka bisa lolos dari gua. Orang yang pertama mengatakan, orang yang pertama berdoa, "Ya Allah, saya memiliki amalan ya Allah. Dulu saya punya dua orang tua. Dua orang tua saya itu tua renta ya Allah. Dan saya memiliki hewan ternak. Saya juga memiliki keluarga, anak dan istri. Tapi di saat yang sama saya memiliki kedua orang tua yang sangat tua renta. Dan setiap malam ya Allah,
sebelum saya memberikan makanan kepada keluarga saya, anak istri saya, dan hewan ternak saya, maka saya terlebih dahulu berikan makan kepada kedua orang tua saya. Dua orang tua saya yang saya cintai, dua orang tua saya yang renta, saya berikan mereka makan. Setiap hari saya lakukan itu, ya Allah. Setiap hari saya berikan mereka makan sebelum keluarga saya dan sebelum anak dan istri saya. Tapi suatu hari, ya Allah, saya memiliki keperluan. Sehingga saya tidak bisa pulang dengan tepat waktu. Saya pulang larut malam. Sehingga saya tidak bisa memberikan minum dan makanan kepada mereka tepat waktu. Maka tatkala saya pulang ke rumah, saya mendapati kedua orang tua saya, maka mereka tertidur, ya Allah. Mereka tertidur. Tapi saya tidak mau bangunkan mereka, ya Allah. Saya tidak mau bangunkan mereka. Mereka tertidur, saya tunggu mereka sampai bangun, ya Allah. Dan saya sudah berjanji, saya tidak akan pernah kasihkan makanan kepada anak istri saya tidak akan pernah kasihkan makanan kepada ternak saya sebelum orang tua saya. Dan akhirnya, ya Allah, saya tunggu mereka bangun dari tidurnya. Dan saya tidak membangunkan keduanya. Dan di saat yang bersamaan anak-anak saya juga, ya Allah, mereka menangis-menangis ingin diberikan makanan dan minuman. Tapi sampai terbit fajar, mereka membangunkan anak tersebut. Saya membangunkan kedua orang tua saya, lalu saya berikan minum kepada mereka. Maka ketika, ya Allah, saya ikhlas untuk memberikan hal ini, jika saya melakukan ini hanya mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, tolong lepaskan kami dari kurungan batu ini, dari batu ini. Maka ikhwani fiddin, orang yang pertama, dia bertawassul dengan amalannya karena dia pernah berbakti dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sudah tua renta, lalu dia memberikan makanan dan minuman sebelum hewan ternaknya dan sebelum keluarganya. Saking taatnya dengan kedua orang tuanya sampai-sampai dia tidak berani bangunkan kedua orang tuanya untuk makan dan minum. Allahu Akbar. Akhirnya gua tersebut terbuka setengah, sepertiga. Gua tersebut terbuka sepertiga. Kemudian orang yang kedua mengatakan, "Ya Allah, saya memiliki amalan. Saya dulu pernah memiliki sepupu. Saya punya sepupu yang sangat cantik dan saya cinta sama sepupu saya ini. Sepupu saya ini sangat cantik dan sangat saya cintai. Suatu hari saya ingin berbuat zina dengan, tapi pada saat itu dia menolaknya. Akhirnya waktu berlalu, terjadi musim kering kerontang. Paceklik di mana-mana. Tiba-tiba sepupu saya yang perempuan ini datang kepada saya dan dia meminta bantuan. Dan saya menyerahkan beberapa dinar kepadanya dengan syarat dia bisa memberikan dirinya kepadaku. Akhirnya karena sepupunya ini terdesak, sepupu perempuannya ini terdesak, maka dia bersedia agar dia tidak mati. Dia bersedia untuk dizinahi. Akhirnya pada saat mereka berdua mau berzina, maka kata sepupu perempuannya, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Cincin tidak boleh dilepas kecuali kepada orang yang berhak. Maka pada saat itu saya takut untuk melakukan perbuatan zina itu, ya Allah. Lalu saya tinggalkan dia, padahal dia adalah perempuan yang paling saya cintai. Lalu saya berikan juga emas dinar tersebut bersama dengannya, dan saya tidak meminta imbalan apapun kepadanya. Lalu saya berkata kepadanya, "Ya Allah,
Jika aku melakukan hal tersebut karena wajahmu, jika aku melakukan tersebut karena mengharapkan balasanmu, maka tolong bebaskan kami dari jeratan gua ini. Maka akhirnya gua tersebut terbuka 2/3. Maka orang kedua, ikhwani wa akhwati fiddin, dia tawassul dengan amalannya karena dia pernah ingin berzina dengan sepupunya, tapi dia tidak jadi berzina, lalu dia menyedekahkan semua apa yang dia miliki kepada sepupunya yang cantik tersebut. Maka ini adalah pamrihnya kepada Allah yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Orang yang ketiga mengatakan, "Ya Allah, saya dulu pernah memiliki sebuah amalan. Saya pernah menyewa beberapa orang pekerja. Lalu saya berikan upah kepada mereka masing-masing. Semua pekerja tersebut saya bagikan upah rata kepada mereka. Kecuali satu orang, ya Allah. Namun orang ini pergi. Sehingga upahnya belum sempat dia ambil. Maka upah dari laki-laki tersebut saya akhirnya putar. Saya investasikan kembali. Sehingga saya kelola sisa upah dari dia dan akhirnya upah tersebut menjadi lahan yang sangat besar. Menjadi hewan-hewan ternak, sapi, kambing dengan berbagai macamnya. Ya, sisa upahnya ini ya Allah akhirnya menjadi tanam-tanaman yang besar. Maka selang beberapa waktu, tiba-tiba pekerja tersebut datang kepada saya. Saya tidak tahu kalau dia akan datang. Lalu dia berkata kepada saya, "Wahai fulan, berikan upah saya yang dulu pernah kamu tahan." Maka saya berkata kepadanya, "Wahai fulan, kamu dulu bekerja kepada saya, dan saya memutar upahmu tersebut menjadi semua yang kamu lihat ini. Maka lihatlah, ada sapi, kambing, onta, dan budak, itu semua adalah milikmu." Maka tiba-tiba pekerja tersebut mengatakan, "Wahai fulan, apakah engkau ejek saya? Kau mengejek saya gara-gara hal ini." Maka saya berkata, "Sungguh, demi Allah aku tidak pernah mengejekmu meskipun sedikit pun. Maka ambillah semua hal itu." Sehingga pekerja tersebut mengambil semua haknya tanpa menyisakan sedikit pun untuk saya. Padahal saya yang mengurus semua hartanya. Saya mengurus semua apa yang dia punya kemarin. Tapi dia mengambil semua tanpa menyisakan kepadaku sedikit pun. Maka ya Allah, seandainya perbuatan ini demi mengharapkan wajahmu, maka tolong bebaskan kami dari jeratan gua ini. Maka akhirnya gua tersebut terbuka lebar untuk ketiganya dan mereka pun akhirnya bisa pergi. Maka inilah ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimah, tentang bagaimana seseorang yang dimana dia pamrih kepada Allah Ta'ala dan dia menggunakan amalnya untuk bertawassul, meminta kebaikan dari Allah Ta'ala. Maka kesimpulan kita pada malam hari ini, seseorang itu hendaknya boleh meminta sesuatu, seseorang boleh pamrih dengan amalnya, karena Allah Ta'ala adalah tempat kita meminta. Semakin seseorang meminta kepada Allah, maka semakin Allah itu senang untuk dia diminta. Semakin kita merengek kepada Allah, maka Allah semakin senang untuk kita meminta. Maka kita tidak meminta apapun kepada manusia. Kita juga bukan orang psikologi barat yang menafikan pamrih secara murni. Tapi kita tetap pamrih, tapi pamrih kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kata penulis, inilah yang menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup, dan menjadi sebab seseorang
bisa terhindar dari kecemasan dan kegelisahan karena seluruh yang dia lakukan karena mengharapkan rasa terima kasih dan syukur dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung dibuka mic-nya ya. Ya, sepertinya nggak ada yang start, kita coba. Baik, kita tutup saja ya. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Ikhwani wa akhwati fiddin. Insyaallah kita akan bertemu 2 pekan yang akan datang ya. Bismillah ta'ala. Pekan depan kita rehat. Insyaallah 2 pekan berikutnya, pertemuan ke-29, judul kita adalah rehat. Ya, sesuai dengan materinya. Judul kita adalah insyaallah adalah rehat. Bismillah ta'ala. Kita tutup saja ya. Naktafi bihadzal qadar wa innallaha nasallallahu ala yanfa'ana mimma lamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqihna fi dinik, ya Allah pahamkanlah kami kepada agamamu. Wa alimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, berikanlah rezeki kepada kami untuk ikhlas dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin, tambahkanlah ilmu kami wa Zat yang Maha Pengasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian ikhwah semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.